Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kelas simulasi digital. Nah, sebelum kelas dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke. Nah, untuk kelas simulasi digital hari ini kita akan membahas lanjutan dari ruang lingkup simulasi digital. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita telah membahas yaitu komunikasi dalam jaringan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yang ruang lingkup simulasi digital yang kedua yaitu kelas maya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari kelas maya? Dan apa sih manfaatnya, tujuannya, dan lain sebagainya? Nah, kelas maya ini di masa-masa sekarang itu sangat populer ya teman-teman. Apalagi kita setelah ada pandemi yang kemarin itu, semua kelas di online kan, semua kelas eh, nggak tatap muka. Nah, itu juga termasuk kelas maya. Nah, kita mempelajari kelas maya ini biar kita tuh paham beneran nih apa manfaatnya, gimana kelebihan dan kekurangannya, dan kayak gimana cara mengoperasikannya. Nah, untuk yang saat ini kita bahas pengertian dan dasar-dasarnya dulu. Kekurangannya dan kayak gimana cara mengoperasikannya. Nah, untuk yang saat ini kita bahas pengertian dan dasar-dasarnya dulu. Itu. Nah, kelas maya ini juga sangat istilahnya sangat berguna ya buat masa sekarang untuk kehidupan sehari-hari karena walaupun kita sekarang udah nggak pandemi, kita juga masih sering banget yang namanya blended learning, yaitu gabungan antara kelas luring dan daring, gitu, teman-teman. Nah, tapi kita akan lebih memperjelas juga nih di sini gimana sih dalamnya kelas maya dan ada contoh-contoh kelas maya yang mungkin kalian belum tahu. Tuh. Oke, mulai aja dari yang pertama, yaitu jelas pengertian dari kelas maya. Nah, kelas maya atau virtual class ini adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan siswanya. Nah, kalau kita lagi Zoom, daring, atau lewat Bismart itu yang sering kita gunakan, itu kan kita nggak tatap muka langsung kan dengan pengajar kita, dengan dosen kita. Nah, itu juga dinamakan kelas maya. Nah, saya lanjutkan ya, di mana pengajarnya menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, ini contohnya yaitu ada Bismart, kayak istilahnya platform-platform dari universitas yang gunanya untuk membagikan konten, menyimpan konten, bahkan untuk mengumpulkan asesmen. Nah, di kelas maya ini juga bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bisa dari rumah, bisa waktu kalian liburan, atau mungkin kalian lagi pergi ke rumah nenek sambil kita kuliah itu juga bisa banget. Nah, ini ada penjelasan lagi dari situs Drexel University. Dijelaskan bahwa kelas maya adalah sistem komunikasi yang memfasilitasi percakapan antara pengajar dan murid. Nah, dalam situs Drexel University ini, yang dimaksud kelas maya itu nggak kelas maya yang full online gitu ya, teman-teman. Nah, kelas maya yang dimaksud di sini itu kelas mayanya hanya sebagai fasilitator atau pendamping dari kelas utama yang diadakan secara offline. Nah, misalnya nih kayak misal kita UAS kelas tetap lewat offline di kelas, tapi untuk pengumpulan UASnya kita lewat Google Form atau lewat Smart seperti itu, teman-teman. Nah, dari pengertian tadi, teman-teman kalau ada yang belum jelas bisa banget nih searching lagi di Google atau bisa tanya saya. Ntar bisa langsung raise hand atau komentar aja ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tujuan kelas maya. Nah, tujuan kelas maya yang paling utama ini ada tiga. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya. Nah, ini tuh tujuan yang paling spesifik, istilahnya yang paling utama ya teman-teman.
kita bisa efisiensi waktu dan biaya. Nah, contohnya nih, daripada kita capek-capek ke kampus, nah dengerin dosen, mending kita di rumah. Zoom itu bisa hemat waktu, hemat biaya bensin juga. Belum kalau misalnya kita ke kampus harus macet-macetan nih di jalan, panas, kalau hujan belum kehujanan. Nah, itu teman-teman. Nah, yang kedua, ada meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT siswa, sehingga siswa lebih kreatif sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar. Nah, meningkatkan keterampilannya ini, misalnya nih, kita kebiasa pakai laptop. Nah, kalau orang yang nggak biasa pakai laptop kan bakal gagu gitu ya. Apalagi sekarang kerjaan itu di dunia kerja ini banyak banget yang pakai teknologi, terutama laptop. Nah, itu ntar kita dari situ juga akan lama-lama terbiasa menggunakan laptop dan besok waktu kerja itu keterampilan penggunaan teknologi kita itu akan meningkat gitu lah teman-teman. Nah, siswa ini juga bisa lebih kreatif kalau kelas maya karena kelas maya itu kayak banyak banget apa aja tuh bisa diakses. Nggak cuman yang kita dapat di sekolah nih teman-teman, kita juga bisa ngakses kayak pengetahuan-pengetahuan lain. Jadi kita tuh bisa lebih kreatif dan minat belajarnya itu lebih besar. Nah, karena kalau lewat kelas maya itu nggak kayak kelas offline. Kalau kelas offline kan kita biasanya cuma pakai buku, pensil, buku cetak. Nah, dan buku cetak itu ya nggak bisa bergerak, cuma gambarnya kayak gitu, tulisannya kayak gitu. Nah, kalau misalnya lewat kelas maya ini, kayak misalnya lewat Zoom, Zoom ntar ada PowerPoint. Nah, PowerPoint ini kan bisa bergerak, gambarnya banyak, warnanya juga menarik. Itu kan juga menambah minat siswa ya, apalagi kalau kita misalnya nyoba kayak simulasi, nah kita juga kayak nggak perlu simulasi yang harus ada alatnya banget gitu. Kita bisa simulasi pakai laptop ini teman-teman. Nah selain itu kalau pakai video juga, video tutorial atau misalnya video-video yang lain gitu, itu juga sangat menambah minat siswa untuk belajar. Nah yang ketiga itu lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun kita ini nggak tatap muka langsung. Nah, di kelas maya ini, kita juga bisa banget nih memaksimalkan kemampuan pribadi, bahkan lebih luas seperti yang tadi saya jelaskan, di internet itu banyak banget semuanya tuh ada, apa aja itu ada. Nah, makanya kita itu kemampuan pribadi kita itu bisa banget dimaksimalin lewat misalnya ada kayak bootcamp gitu-gitu juga, lewat simulasi-simulasi yang pernah kita coba juga gitu itu juga sangat membantu untuk belajar teman-teman. Nah dari tujuan-tujuan di sini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada kita lanjutin ya teman-teman. Oh ya teman-teman jangan tidur ya karena kelas kita jangan menurunkan efisien dari kelas dari ini ya teman-teman walaupun kita daring walaupun kita zoom kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pengetahuan baru biar nggak sia-sia gitu ya teman-teman. Oh ya untuk absennya nanti saya di akhir ya seperti biasa. Lalu yang selanjutnya ini ada model kelas Maya. Nah model kelas Maya ini ada tiga. Yang pertama ada Adjunct, yang kedua blended, dan yang ketiga fully online. Bedanya apa sih? Ayo kita simak bareng-bareng. Yang pertama, Adjunct itu e-learningnya atau kelas maya itu bukan sebagai kelas yang utama. Kelas utamanya itu ada di kelas offline atau yang kelas-kelas biasanya di kampus dan di sekolahan. Nah, fungsinya e-learning di sini terus untuk apa? Nah, e-learning yang di sini itu biasanya buat istilahnya buat fasilitator dari kelas-kelas yang ada di sekolah dan di kampus teman-teman. Misalnya nih, kita kelas tetap di kampus yang kayak udah aku bahas tadi, kelas tetap di kampus, tapi misalnya pengumpulan tugas, pengumpulan UAS itu kita bisa lewat Google dan bisa lewat platform-platform yang lainnya. Nah, itu kan juga sangat menghemat kertas ya teman-teman. Misalnya kita ngetik panjang, bikin jawaban panjang itu tinggal di Word, terus kita kirimin itu udah bisa itu ya teman-teman. Nah,
Yang kedua yaitu blended. Nah, blended ini gabungan dari Kijang dan fully online. Nah, di blended ini sekarang itu sering banget digunain. Nah, apalagi kita dari habis masa transisi dari COVID ini, Kijang ini kayak sangat-sangat sangat populer lah ya. Kayak misalnya kita nih emang sekarang udah bisa full offline, tapi kan kayak banyak banget kayak misalnya teman-teman ada kendala atau dosen ada kendala itu bisa dialihkan ke online untuk beberapa pertemuan. Nah, itu namanya blended learning. Oke, yang selanjutnya yaitu ada model kelas maya fully online. Nah, fully online ini kelas utamanya itu full di online ya teman-teman. Nggak ada itu namanya tatap muka secara langsung atau ketemu teman-teman pergi ke sekolah, ke kampus itu nggak ada. Nah, full online ini semua dari mulai misalnya kayak pengayaan, tugas-tugas, dan kelas-kelas penjelasan dari pengajar itu juga melalui platform online gitu teman-teman. Nah, dari model kelas maya ini mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak usah, tapi nggak usah ragu kalau mau nanya itu langsung aja. Biar ntar teman-teman yang lain juga bisa nyimak gitu, misalnya ada yang belum paham atau masih perlu dijelaskan lagi. Itu ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu contoh kelas maya yang sekarang ini lagi populer banget nih teman-teman. Kalian pasti punya Instagram kan, punya TikTok. Anak zaman sekarang mana sih yang nggak punya Instagram, nggak punya TikTok, walaupun jarang buka ya. Bahkan orang tua aja punya Instagram ya teman-teman. Di Instagram ini, di sosial media itu pasti ada iklan kan teman-teman. Nah, iklan ini kayak misalnya kayak ingin kayak Anda ingin mengasah skill, Anda ingin meningkatkan skill kayak gitu-gitu kan. Nah, itu namanya bootcamp. Nah, bootcamp itu termasuk pendidikan non formal. Bootcamp itu apa sih? Dan kayak dalamnya tuh kayak gimana sih? Oke, aku jelasin ya. Bootcamp ini adalah program pelatihan yang dilakukan secara intensif dengan materi yang telah disusun agar relevan dengan karir di bidang tertentu. Nah, bootcamp ini pendidikan non formal. Jadi mereka itu kayak istilahnya per periode sesuai dengan pelatihan atau materi yang diajarkan di bootcampnya ini. Nah, bootcamp ini misalnya nih, kita ada bootcamp full stack intensif gitu. Full stack itu kayak misalnya program gitu ya teman-teman. Nah, itu ntar kalian di situ tuh beneran fokus cuman belajar di full stack itu. Nah, bootcamp ini uniknya juga bisa diikutin dari anak kecil hingga orang dewasa loh teman-teman. Jadi bootcamp ini kayak nggak mandang usia. Siapa aja yang mau belajar, kalian bisa join di bootcamp ini. Nah, di bootcamp ini tuh kayak eh apa ya manfaatnya tuh banyak banget. Kalian bisa ngasah skill yang kalian pingin, kalian bisa pilih kelas yang kalian pingin. Kayak aku pingin memperdalam tentang digital marketing nih, ke kelasnya gitu. Nah, habis itu kayak banyak banget bootcamp ini kelas-kelasnya ada yang dari barista, digital marketing, full stack coding, bahkan kayak dasar-dasar elektronika, dasar-dasar mesin gitu tuh juga ada teman-teman. Tapi mereka itu lebih kayak fokus ke jurusan tertentu, maksudnya kayak fokus ke pelatihan bidang karir bidang tertentu gitu teman-teman. Nah, misalnya kayak digital marketing, sosial media spesialis, desainer, nah gitu-gitu itu sering banget ada bootcampnya. Nah, platform bootcamp yang sering muncul ini yang saya tahu ya teman-teman itu MySkill. Nah, itu kalian kalau misalnya gabut terus ingin kayak ingin ikutin masa skill kalian kayak biar oh aku paham nih tentang digital marketing, oh aku paham nih tentang dasar-dasar full stack atau dasar-dasar kayak back and front end di itu di apa di web designing gitu-gitu. Nah, itu kalian bisa banget ikut bootcamp ini ya teman-teman. Nah, bootcamp ini juga biasanya dapat sertifikat loh teman-teman, itu kayak sangat menguntungkan sebenarnya. Apalagi buat teman-teman yang udah cari magang di semester-semester 6 itu, ikut bootcamp dulu sesuai dengan magang yang mau diuji itu kayak membantu banget. Kayak kita tuh jadi tahu dasar-dasarnya gimana. Jadi ntar waktu kita ikut magang itu, kita tinggal los kerja kayak
kayak udah, oh aku udah tahu nih dasar-dasarnya ya. Nah itu tuh asik banget. Nah bootcamp ini juga temennya tuh banyak loh teman-teman. Dan ada mentornya juga. Nah mentornya itu kayak bisa ditanyain, kayak kalian ada yang susah bisa ditanyain. Terus kalau ada kayak bisa tuker pengalaman juga sama mentornya, itu seru banget kalau kalian ikut bootcamp. Gitu teman-teman. Nah nih ada juga nih kayak plus minusnya, apa plus minus, plusnya ikut bootcamp itu. Nah, kalian juga bisa dapat materi yang bisa diakses kapan aja dan di mana saja sesuai dengan manfaat dari kelas Maya ini ya teman-teman. Tuh. Nah, untuk selanjutnya ini ada komponen pendukung untuk kelas Maya. Nah, kelas Maya ini tentu kita harus menyiapkan beberapa komponen ya teman-teman. Terutama yang pertama itu jelas banget jaringan internet. Namanya juga kelas Maya, kelas online. Kalau nggak pakai internet ya nggak bisa jalan teman-teman. Nah, yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak yang dipakai itu istilahnya software ya teman-teman. Kayak Zoom, terus misalnya kayak kalian ikut kelas Maya Ruang Guru, kalian download Ruang Guru itu. Terus yang ketiga ada perangkat keras. Nah, perangkat keras di sini itu jelas banget dibutuhin. Kayak misalnya laptop, ada HP juga, terus ada mesin headset, misalnya pakai headset juga, atau kamera ini, kamera kalau buat Zoom ya, kalau perlu aja itu. Nah, itu perangkat keras itu yang penting ya ada device antara laptop dan HP sih teman-teman. Nah, terus yang keempat yaitu strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi ini penting karena kalau kita ikut kelas kan kita pasti sosialisasi ya teman-teman, walaupun online atau offline. Nah, kalau misalnya kelas kalian yang nggak butuh sosialisasi juga ada sih, kayak kalian cuma baca materi gitu. Tapi kan kalian juga kalau misalnya nggak kelas yang nggak sosialisasi itu kalian juga kayak cuman dapat materi dari bukunya itu doang kan, bukunya itu doang, nggak bisa tanya ke teman-temannya kayak misalnya ini gimana sih ini, ada kayak mau bertukar cerita gitu kan, kalian juga butuh strategi komunikasi. Nah itu juga penting banget teman-teman. Nah, yang kelima, konten untuk pembelajaran. Nah, kalau kelas gak ada konten pembelajarannya itu namanya ya kelasnya juga kurang ya teman-teman. Namanya kita mau belajar pasti ada konten untuk pembelajarannya. Kita mau belajar apa sih hari ini? Kita mau bahas apa sih hari ini? Itu pasti ada konten. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Silahkan aja kalau mau tanya. Nggak usah ragu, nggak usah malu, tanya aja. Atau kalau misalnya saya lagi jelasin tiba-tiba ada yang mau nanya, langsung langsung raiskan aja atau langsung unik aja nggak apa-apa, biar pembahasannya nggak terlalu jauh gitu. Oke, nggak ada, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya ini ada manfaatnya nih dari kelas Maya. Yang pertama, materi lebih luas dan beragam. Karena di saya sebutkan itu ya teman-teman, di internet tuh apa aja ada. Kalian bisa nyari dari materi dari TK, bahkan dari preschool atau dari parenting tadi sampai kalian gede, sampai kalian tua itu ada semua teman-teman. Itu pokoknya buat kehidupan tuh kayak eh, apa ya, bermanfaat banget lah. Nah, yang kedua dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu yang seperti kayak bootcamp tadi nih. Kelas Maya itu kayak aku butuhnya apa sih, langsung to the point aja. Aku mau ini, aku cari ini, itu pasti bisa banget. Dan itu tuh kayak efisiensi waktu banget ya teman-teman, kayak nggak usah nyari-nyari buku yang mana nih, buku yang mana nih, kalian tinggal searching aja gitu udah ada langsung keluar yang kalian butuhin gitu ya teman-teman. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan efisien ini ya tadi teman-teman, kita nggak perlu buang-buang duit buat bensin atau buat apa. Terus mempersingkat waktu juga, bisa di mana aja gitu. Terus yang keempat itu fleksibel tadi, bisa di mana aja. Bisa kalian lagi di gunung asalkan asalkan ada internet ya teman-teman. Nah, atau kalian lagi liburan gitu. Nah, yang kelima, kesempatan pengembangan yang up to date. Nah, di internet itu kayak mungkin setiap jamnya, setiap hari itu pasti ada berita terbaru cepet banget. Nah, itu tuh pasti kayak
apa ya, kalian nggak bakal ketinggalan zaman banget lah kalau belajar lewat kelas maya ini. Kalau lewat buku kan, buku kayak misalnya ada revisi atau apa kan nggak bisa di itu secara update secara real time ya. Kalau di kelas maya ini bisa ada yang secara real time ya teman-teman. Makanya itu kayak update banget kalau belajar pakai kelas maya ini. Nah, selanjutnya nih ada perbandingan antara plus minusnya. Aduh, maaf nih. Nah, kelebihan dari kelas maya yang pertama itu lebih menariknya proses pembelajaran karena interaktif dan fleksibel dibandingkan dengan media lainnya. Nah, pembelajaran kelas maya itu emang interaktif banget, apalagi kayak banyak gambar-gambar gitu kan. Walaupun kita yang udah dewasa, kita juga lebih tertarik gitu ya teman-teman buat belajar daripada media buku gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu siswa siswa tidak terikat tempat dan waktu sehingga lebih santai. Nah, ini yang paling dari teman-teman suka ini tuh ya kayak misalnya bisa bangun siang di kelasnya jam 8, bisa bangun jam 7 gitu ya teman-teman. Kalau ke sekolah kan kayak harus mandi dulu, harus sarapan, belum berangkatnya, belum macetnya gitu ya teman-teman. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator, yaitu penyedia sekaligus pendukung di dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website. Nah, siswa ini bisa kayak, misalnya kalau kepo tentang suatu hal itu nggak usah nunggu kayak jawaban dari gurunya. Mereka bisa langsung cari dan langsung ketemu gitu, teman-teman. Yang kelima, pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Nah, ini yang fleksibel tadi itu. Lalu ini semua hal yang ada di dunia ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman, karena nggak ada yang sempurna. Nah, kekurangan dari kelas maya itu yang pertama proses belajar yang individual sendiri. Nah, maksudnya kan kita nggak tetap muka langsung ya, jadi kayak mungkin sosialisasinya di real life itu agak kurang. Nah, itu yang terjadi di kebanyakan anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak yang baru masuk sekolah di era-era pandemi itu kayak lebih mungkin banyak orang-orang yang introvert ya teman. Ya nggak salah, orang introvert tuh nggak ada yang salah, extrovert nggak ada yang salah, cuman buat sosialnya aja mungkin agak kurang gitu, maksudnya kayak nggak biasa ketemu orang, tapi itu akan terlatih mas. Yang kedua, apabila siswa tidak hati-hati dan terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada siswa yang dapat tersebut. Nah, kayak sumber ini tuh lebih kayak misalnya nih, kita nyari di internet tuh sumbernya kan banyak banget nih, dan pendapatnya itu beda-beda teman-teman. Bahkan ada yang pendapatnya tuh beda jauh, jadi kita agak bingung. Nah, ini kalau nggak hati-hati nih kita juga bisa salah persepsi di sini gitu. Yang ketiga, untuk anak SD, penggunaan internet yang kurang profesional bisa mengakibatkan penurunan kemampuan bersifat manual seperti menulis, menghitung, dan menggambar. Nah, ini tuh bener banget juga, teman-teman. Karena kalau kelas online nih, kita tuh lebih kayak mungkin lebih ngetik atau gambar dan menghitung juga kayak misalnya anak zaman sekarang nih, kemarin saya baca ya, untuk anak Gen Z itu mereka lebih suka sesuatu yang simple, yang istilahnya instan. Jadi kayak hitung suka lebih pakai kalkulator, apalagi ada internet. Mereka nggak mau baca buku, ya bukan nggak mau, tapi kayak lebih eh, baca bukunya tuh minatnya dikit gitu, karena di internet apa aja tuh langsung ketemu gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh kayak kekurangannya di situ sih, kayak skill dasarnya itu malah kurang gitu loh. Terus yang keempat, menggunakan spesifikasi hardware, software sekaligus jaringan internet yang memadai. Nah, ini untuk kelas maya ini belum bisa di kayak gitu. Ya udah bisa sih, tapi kayak kurang efisien, kurang efektif untuk daerah-daerah yang internetnya dan kayak jaringan listriknya, fasilitasnya itu belum memadai. Oke, untuk yang selanjutnya, mungkin penjelasan dari saya untuk dasar kelas maya itu segitu dulu ya teman-teman. Eh, Mungkin ada yang ditanyain dulu nggak dari penjelasannya tadi? Langsung aja ya, boleh kok, boleh lewat kolom chat, boleh raise hand, boleh langsung speak up, itu boleh banget. Ditungguin.
Nggak usah takut, nggak usah takut. Kita di sini belajar bareng-bareng, motivasi bareng-bareng. Di sini saya juga belajar. Nah, em, mungkin kalau nggak ada lagi, segitu aja penjelasan dari saya. Nanti PPT-nya bisa di aku share lagi ya teman-teman. Oh ya, ini ada yang belum masuk Zoom nggak ya? Kalau ini ntar tadi udah saya cek juga. Ntar jika saya screen record, saya lihat kehadirannya juga. Nanti kalau misal temannya dikasih tahu ya, kalau misalnya ada yang nggak masuk izinnya kenapa, gitu-gitu. Atau ada yang izinin temennya boleh banget. Tapi jujur ya, jangan lupa. Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang kelas Maya yang sekarang ini lagi hype banget lah pokoknya lagi banyak banget dipakai. Dari pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan bahwa kelas maya atau virtual class adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan siswa. Lalu ada model kelas maya yang ada tiga yaitu pertama Agile, Blended, dan Fully Online. Yang itu kelas maya hanya sebagai pendamping dari kelas utama di sekolah atau di kelas offline. Yang kedua blended yaitu gabungan dari Jang dan fully online. Dan yang terakhir ada fully online yaitu learningnya itu full dari materi hingga asesmen itu full online dan tidak ada tatap muka sama sekali. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf buat teman-teman yang sekiranya tadi kurang bisa memperhatikan, bisa baca lagi di PowerPoint-nya, karena kalau ini kita lewatkan itu sangat sia-sia ya teman-teman, karena ini benar-benar benar-benar relate di dunia kita sekarang ini. Nah, mungkin buat evaluasi pembelajarannya kali ini mungkin belum bisa saya lihat secara langsung karena kita online ya teman-teman. Oke, jangan pernah patah semangat untuk belajar, walaupun itu online atau offline, itu pasti berguna Pak buat kalian ya. Pokoknya tetap semangat buat belajar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.